Perkenalkan, nama saya Nur Halifatin Nantiroh, NIM 3021710044. Di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal yang telah saya analisis. Jurnal yang saya analisis ada dua. Yang pertama berjudul tentang ekstraksi informasi pada makalah ilmiah dengan pendekatan supervised learning. Yang kedua, perbandingan algoritma klasifikasi naive Bayes, nearest neighbor, dan decision tree pada studi kasus pengambilan keputusan pemilihan pola pakaian. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu jurnal berjudul ekstraksi informasi pada makalah ilmiah dengan pendekatan supervised learning. Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi informasi pada makalah ilmiah dengan pendekatan supervised learning. Pada pendekatan ini kita bisa mendapatkan informasi dari makalah ilmiah yang berjumlah banyak dengan cepat dan akurat. Hasil dari penelitian ini didapatkan kombinasi fitur dan klasifier yang terbaik untuk mengekstraksi setiap informasi dari makalah ilmiah. Ekstraksi informasi. Ekstraksi informasi merupakan suatu sistem untuk mencari data spesifik dalam natural language text. Informasi yang akan diekstraksi dari makalah ilmiah pada penelitian ini ada 6. Yang pertama, judul, kemudian nama penulis, afiliasi, alamat, email, dan website. Dari pengertian makalah ilmiah sendiri atau biasa disebut scientific paper adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan untuk mendeskripsikan hasil penelitian orisinal. Maka yang digunakan sebagai data penelitian ini didapatkan dari website ACL, Antologi Reference Corpus. Jumlah makalah yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1027 makalah yang nantinya dibagi menjadi 2 dengan rasio 9:1 untuk 9 untuk training dan 1 untuk testing. Ekstraksi fitur. Kelompok fitur yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian PENG dengan fitur lokal dan fitur tata letak. Fitur lokal sendiri merupakan karakteristik yang terdapat dalam string setiap baris kalimat, sedangkan fitur tata letak merupakan posisi suatu baris kalimat dalam bagian kepala makalah. Yang kedua, kita menggunakan penelitian Finkel, yaitu yang digunakan adalah fitur name entity. Fitur name entity adalah fitur non-lokal yang diekstraksi dengan library Stanford Name Entity Recognition atau bisa disingkat dengan NER. Berikut adalah nama fitur dan deskripsi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti init caps, all caps. Init caps yang digunakan untuk dimulai dengan huruf kapital, all caps seluruh karakter adalah huruf kapital. Kemudian kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah fitur lokal, kedua fitur lokal ditambah dengan tata letak, ketiga fitur lokal ditambah dengan name entity, yang keempat adalah fitur lokal, tata letak, dan name entity. Supervised learning sendiri merupakan salah satu metode untuk mengklasifikasikan masing-masing objek dalam data ke beberapa kelas. Pada supervised learning, setiap objek pada suatu data memiliki fitur, yaitu ciri-ciri yang ada pada masing-masing objek. Setiap objek dalam suatu data memiliki jumlah fitur yang sama. Fitur yang digunakan sebagai input untuk menentukan kelas pada objek. Klasifikasi pada supervised learning dilakukan dengan melakukan training atau pelatihan untuk membentuk sebuah model. Kemudian klasifier sendiri atau algoritma klasifikasi
akan membentuk model yang beradaptasi sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada data. Pada penelitian ini, algoritma supervised learning yang akan digunakan ada 3. Yang pertama adalah support vector machine, kedua naive Bayes, ketiga random forest. Untuk super vector machine support atau bisa disingkat dengan SVM, merupakan salah satu algoritma machine learning yang paling populer. Prinsip kerja dari SVM adalah memisahkan dua buah kelas yang terpisah secara linear dengan membuat sebuah garis pemisah yang disebut hyperplane. Yang kedua yaitu naive Bayes, merupakan salah satu metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Pada naive Bayes, setiap atribut dalam data dianggap independen antara satu dan lainnya. Yang ketiga, random forest, merupakan klasifier bertipe decision tree yang diperkenalkan oleh Leo Breiman. Prinsip kerja dari random forest adalah membentuk banyak classifier tree dengan fitur-fitur yang dipilih secara acak dari dataset. Untuk pengukuran kinerjanya sendiri, pada penelitian kali ini ada 2. Yang pertama word accuracy dan F1 measure. Word accuracy adalah perhitungan performasi dengan menghitung persentase jumlah kata yang diklasifikasikan dengan benar dengan jumlah seluruh klasifikasi. Untuk F1 measure adalah pengukuran kinerja dengan mengukur precision and recall. Untuk testing model atau pengujian dilakukan sebagai validasi pada model classifier dan kombinasi fitur. Kali ini kombinasi fitur terbaik untuk setiap informasi. Validasi ini diperlukan untuk menguji apakah performa dari model yang sudah dibentuk tetap konsisten jika digunakan pada data baru. Hasil dari pengujian model ini kemudian diukur juga kinerjanya dengan tadi word accuracy dan F1 measure. Berikut adalah gambar hasil penelitiannya. Terdapat informasinya, title, author, affiliation, address, email, dan website. Kemudian fitur yang digunakan dalam penelitian ini tadi ada lokal, tata letak, dan named entity. Terus kemudian classifier yang digunakan juga berbeda-beda. Yang pertama ada random forest, SVM, naive Bayes. Untuk trainingnya pengukurannya menggunakan word accuracy, hasilnya sebagai berikut, dan untuk testing sebagai berikut. Kemudian analisis dari penelitian ini yaitu penggunaan seluruh kelompok fitur merupakan alternatif kombinasi fitur yang terbaik untuk seluruh informasi. Hal ini dirasa wajar karena semakin banyak karakteristik yang digunakan, tentu klasifier akan semakin mudah untuk mengenali ciri-ciri dari setiap kelas informasi yang ada. Kesimpulan dari analisis jurnal ini yaitu dari penggunaan fitur yang tepat dapat meningkatkan akurasi klasifier supervised learning karena setiap informasi memiliki karakteristik yang berbeda, maka diperlukan fitur yang berbeda untuk mengekstraksi informasi tersebut dengan lebih akurat. Selain itu, semakin banyak fitur yang digunakan juga semakin baik karena akan semakin banyak ciri-ciri yang diperhitungkan pada saat melatih model klasifier. Untuk judul jurnal yang kedua yaitu perbandingan algoritma klasifikasi naive Bayes, nearest neighbor, dan decision tree pada studi kasus pengambilan keputusan pemilihan pola pakaian. Untuk pengertiannya yang pertama adalah data mining. Data mining sendiri kita ketahui yaitu suatu proses analisis terhadap sekumpulan data yang ada di dalam basis data sehingga diperoleh informasi yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Kemudian
salah satu teknik data mining yang umum digunakan yaitu teknik klasifikasi. Teknik ini sudah kita bahas di jurnal yang pertama. Untuk klasifikasi sendiri, pengertiannya adalah suatu teknik pembentukan model dari data yang belum terklasifikasi untuk digunakan mengklasifikasikan data yang baru. Klasifikasi termasuk ke dalam tipe supervised learning. Metode penelitian kali ini yang digunakan yaitu data mining, klasifikasi yang nantinya juga dibagi, yang digunakan yaitu beberapa algoritma dari klasifikasi, dan yang ketiga adalah WK. Untuk yang pertama adalah data mining. Data mining dapat diartikan sebagai penentuan pola dari hasil analisis kumpulan data. Data mining juga dapat diartikan sebagai suatu proses logikal yang digunakan untuk mencari dari sejumlah data untuk mendapatkan data yang berguna. Kemudian klasifikasi didefinisikan sebagai bentuk analisis data untuk mengekstrak model yang akan digunakan untuk memprediksi label kelas. Kelas dalam klasifikasi merupakan atribut dalam satu set data paling unik yang merupakan variabel bebas dalam statistik. Yang ketiga adalah WK. WK atau Environment for Knowledge Analysis merupakan perangkat lunak pembelajaran mesin yang populer yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. WK dikembangkan di Universitas Waikato, Selandia Baru. WK sendiri berisikan kumpulan algoritma beserta visualisasinya untuk analisis data dan pemodelan prediktif. Dalam penelitian ini hanya akan membandingkan 3 algoritma saja, yakni naive Bayes, nearest neighbor, dan decision tree. Naive Bayes atau teorema Bayes adalah perhitungan statistik dengan perhitungan probabilitas kemiripan kasus lama yang ada di basis kasus baru. Jadi probabilitasnya memiliki kemiripan antara kasus yang lama dan kasus yang baru. Kemudian teorema Bayes memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan kecepatan yang baik ketika diterapkan pada database yang besar. Jadi naive Bayes sendiri ini kelebihannya adalah tingkat akurasinya yang tinggi dan kecepatan untuk mengolah database yang besar. Kemudian yang kedua adalah nearest neighbor. Nearest neighbor adalah algoritma pengklasifikasian yang didasarkan pada analogi, yaitu membandingkan data uji dengan data pelatihan yang berada dekat dengan dan memiliki kemiripan dengan data uji tersebut. Kemudian yang ketiga, decision tree. Decision tree sendiri adalah algoritma. Decision tree merupakan algoritma yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan. Decision tree akan mencari solusi permasalahan dengan menjadi kriteria sebagai node yang saling berhubungan, membentuk seperti struktur pohon. Decision tree adalah model prediksi terhadap suatu keputusan menggunakan struktur hierarki atau pohon. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah pengujian algoritma sendiri. Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak WK yang menyediakan 4 macam mode pengujian. Yang pertama adalah use training set, kedua supply set, yang kedua adalah supply test, yang ketiga cross validation, dan keempat percentage split. Untuk use training set yaitu untuk mengevaluasi seberapa baik algoritma mampu memprediksi kelas dan instance setelah dilakukan pelatihan. Data pelatihan akan digunakan untuk data uji. Yang kedua yaitu supply test, untuk mengevaluasi seberapa baik algoritma yang mampu memprediksi kelas dari set instance yang diambil dari suatu file. Data pelatihan dan data uji berbeda file. Jadi di dalam supply test itu antara data pelatihan dan data uji berbeda. Yang ketiga adalah cross validation, untuk mengevaluasi algoritma melalui cross validation menggunakan nilai false yang dimasukkan. Yang keempat percentage split,
yaitu untuk mengevaluasi seberapa baik algoritma yang mampu memprediksi persentase tertentu dari data. Dataset akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data pelatihan dan data uji. Untuk perbandingan decision tree, brute, pure, and unpaired, pemangkasan atau paired dalam algoritma klasifikasi decision tree merupakan tahapan fundamental dalam mengoptimalkan efisiensi komputasi beserta akurasi pengklasifikasian. Model pohon sebelum dan sesudah pemangkasan akan diuji dengan mode pengujian percentage split dengan presentasi data pelatihan sebanyak 90, kemudian 80, 70, dan 60. Hasil perbandingan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh pohon terpangkas dan tidak terpangkas dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk data pelatihannya ada 90, 80, 70, dan 60. Prediksi benarnya untuk yang tidak dipangkas dan dipangkas. Untuk yang 90 adalah 31, untuk 80 adalah 57, untuk 70 adalah 70, dan 60 adalah 92. Untuk prediksi salahnya, untuk yang 90 adalah 10, 80 adalah 25, 70 adalah 53, dan 60 adalah 72. Akurasinya juga berbeda-beda. Dari data ini diperlihatkan bahwa data pelatihan 90 akurasinya lebih tinggi daripada data pelatihan 80, 70, dan 60. Kemudian untuk yang dipangkas, prediksi benar dan salahnya berbeda juga dari yang tidak dipangkas. Yang pertama adalah prediksi benar untuk 90 adalah 31, prediksi salahnya ada 10. Kemudian 80, prediksi benar adalah 58 dan salahnya ada 24. Untuk 70, prediksi benarnya ada 75 dan prediksi salahnya ada 48. Untuk 60, prediksi benar ada 94 dan prediksi salahnya ada 70. Dari data yang dipangkas dan tidak dipangkas ada perubahan, ada perbedaannya. Kemudian untuk akurasinya sama, semakin tinggi untuk data pelatihan 90 akurasinya lebih tinggi daripada data pelatihan 80, 70, dan 60. Untuk eksperimen pengujiannya, dari yang kesimpulan dari perbandingan decision tree yang dipangkas dan tidak dipangkas, yaitu bahwa pohon keputusan yang dipangkas menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pohon keputusan yang tidak dipangkas. Next, untuk eksperimen pengujian, yang pertama adalah mode pengujian use training test. Pada mode pengujian ini, semua dataset sejumlah 408 data akan dijadikan data pelatihan dan data pengujian. Hasil dari mode pengujian ini akan mencapai nilai tingkat akurasi yang besar hingga mencapai 100%. Dikarenakan data pelatihan dan data uji yang digunakan adalah data yang sama. Hasil dari mode pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Algoritma klasifikasi yang pertama naive Bayes, yang kedua 1B1, yang ketiga adalah C48. C48 ini prediksi benarnya adalah 368, prediksi salahnya adalah 40. Untuk IB1 prediksi benarnya adalah 408 dan 0, prediksi salahnya adalah 0. Untuk naive Bayes ada 367 dan prediksi salahnya adalah 41. Dari tingkat akurasinya sendiri kita bisa lihat IB1
algoritma IB1 unggul dengan tingkat akurasi mencapai 100%. Dari hasil analisa, hal ini disebabkan algoritma IB1 hanya melakukan perhitungan kemiripan berdasarkan eksplisit suatu atribut kriteria, sehingga nilai kemiripan antara data uji dan data training akan bernilai 1 karena menggunakan data yang sama persis. Yang kedua adalah mode pengujian percentage split. Pada mode penelitian ini, dataset sebanyak 408 sama dengan yang pertama tadi akan dibagi menjadi data pelatihan dan data uji sesuai persentase yang ditentukan. Persentase yang digunakan dalam mode pengujian ini adalah dengan data pelatihan sebesar 50%, 80%, 70%, dan 60%. Dari dataset hasil dari pengujian mode ini, pada algoritma naive Bayes, nearest neighbor, dan distance tree dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk data trainingnya 90, 80, 70, dan 60. Prediksi benarnya berbeda-beda antara naive Bayes, IB1, dan J48. IB1 itu melambangkan nearest neighbor dan J48 adalah decision tree. Jadi kita bisa mengetahui J48 memiliki akurasi yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah mode pengujian supply test. Pada pengujian mode ini akan digunakan data uji di luar dataset. Data uji tersebut belum memiliki solusi pola pakaian dari expert. Guna dilakukannya mode pengujian ini adalah melihat apakah algoritma klasifikasi naive Bayes, nearest neighbor, dan decision tree mampu memberikan prediksi pola pakaian. Sebaran subkriteria pilihan untuk data uji adalah semua subkriteria pilihan dari ketujuh kriteria akan muncul, sehingga total data uji sebanyak 13 data dengan detail sebagai berikut. Mulai jenis pakaiannya adalah formal dan non-formal, kategorinya bermacam-macam, atasan, celana, jumpsuit, luaran, dan lain sebagainya. Untuk jenis bahannya juga bermacam-macam. Untuk ukuran bahan bisa dilihat dari tabel berikut, juga bermacam-macam ukurannya. Jenis kelamin yang digunakan juga bermacam-macam dan usianya dewasa dan anak-anak. Hasil analisis yang diperoleh dari hasil pengujian mode split test ditampilkan pada tabel di atas bahwa yang pertama, naive Bayes merupakan prediksi pola pakaian yang kurang tepat pada data 3, 5, 8, dan 9. Kita lihat 3 yaitu rok duyung panjang, 5 rompi kutung, 8 rok tuli panjang, dan 9 gamis lipat. Karena tidak sesuai kategori, sedangkan pada data 7 tidak sesuai dengan jenis kelamin. Untuk 7 daster gengsi itu tidak sesuai dengan jenis kelamin, dan pada data 12 tidak sesuai dengan usia. Kemeja laki-laki lengan pendek. Untuk IB1 merupakan prediksi pola pakaian yang kurang tepat pada data 3, 5, 6, 8. 3 rok duyung panjang, 5 rompi kutung, 6 atasan wanita formal, 8 rok tuli panjang. Karena tidak sesuai kategori, sedangkan pada data 1 dan 7 tidak sesuai dengan jenis kelamin, dan pada data 12 tidak sesuai dengan usia. Untuk J48, prediksi pola pakaian ini yang kurang tepat pada data 1, 2, 7 karena tidak sesuai dengan jenis kelamin, sedangkan pada data 10, 11, 12 tidak sesuai dengan usia. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah dari hasil perbandingan algoritma klasifikasi nearest neighbor, naive Bayes, dan decision tree yang digunakan pada studi kasus pengambilan keputusan pemilihan pola pakaian menyatakan bahwa algoritma klasifikasi decision tree merupakan algoritma klasifikasi yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi dibandingkan algoritma klasifikasi naive Bayes dan nearest neighbor, yaitu mencapai 75,6%. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.